Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi transaksi istisna dan istisna paralel. Definisi dan penggunaan. BAI istisna atau disebut dengan istisna merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan pembeli. Barang yang diperjualbelikan biasanya adalah barang manufaktur. Adapun dalam hal pembayaran, transaksi istisna dapat dilakukan dibuka melalui cicilan atau dilakukan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Penggunaan akad istisna oleh bank syariah di Indonesia relatif masih minim. Ketentuan syar'i, rukun transaksi dan pengawasan syariah, transaksi istisna dan istisna paralel. Ketentuan syar'i, transaksi istisna dan istisna paralel. Yang kedua yaitu rukun transaksi istisna. Di sini meliputi transaktor, yang kedua yaitu objek istisna, yang ketiga yaitu ijab dan qabul. Rukun transaksi istisna paralel. Pengawasan syariah transaksi istisna dan istisna paralel. Alur transaksi istisna dan istisna paralel. Ketentuan syar'i transaksi istisna dan istisna paralel. Menurut mazhab Hanafi, istisna hukumnya boleh karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada ulama yang mengingkari. Ketentuan syar'i transaksi istisna diatur dalam fatwa DSN nomor 6 DSN MUI 4 tahun 2000 tentang jual beli istisna. Fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan pembayaran dan ketentuan barang. Rukun transaksi istisna yang pertama yaitu transaktor. Transaktor terdiri atas pembeli dan penjual. Kedua, transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil balik dan kemampuan memiliki yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan yang lain sejenis. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang disepakati. Penjual diperbolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Objek istisna yang pertama yaitu harus jelas spesifikasinya, yang kedua yaitu penyerahan dilakukan kemudian, yang ketiga yaitu waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, yang keempat yaitu pembeli mustasni tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, yang kelima yaitu tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Yang keenam yaitu memerlukan proses pembuatan setelah disepakati. Yang terakhir yaitu barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang massal. Ijab kabul. Ijab dan kabul istisna merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari penjual bank syariah dan penerimaan yang dinyatakan oleh pembeli nasabah. Menurut PSHK nomor 104 paragraf 12, pada dasarnya istisna tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi yang pertama yaitu kedua belah pihak setuju dan menghentikannya. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Rukun transaksi istisna paralel. Berdasarkan fatwa DSN nomor 6 tahun 2000 disebutkan bahwa akad istisna kedua antara bank sebagai pembeli dengan petani sebagai penjual harus dilakukan terpisah dari akad pertama. Yang kedua yaitu adapun akad kedua baru dilakukan setelah akad pertama sah. Rukun-rukun yang terdapat pada akad istisna pertama juga berlaku pada akad istisna kedua. Pengawasan syariah transaksi istisna dan istisna paralel. Pengawasan tersebut dilakukan untuk yang pertama yaitu memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharapkan oleh syariah Islam. Yang kedua yaitu meneliti apakah bank membiayai pembuatan barang yang diperlukan nasabah sesuai pesanan dan kriteria yang disepakati. Yang ketiga yaitu memastikan akad istisna dan akad istisna paralel dibuat dalam akad yang terpisah.
Yang keempat yaitu memastikan bahwa akad istisna yang sudah dikerjakan sesuai kesepakatan hukumnya, mengingat artinya tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi, antara lain kedua belah pihak setuju untuk menghentikan akad istisna. Yang kedua yaitu akad ini batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Penjumlahan transaksi istisna. Transaksi biaya perakad bank sebagai penjual. Misalkan pada tanggal 5 untuk keperluan survei dan pembuatan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang, Bank Berkas Syariah telah mengeluarkan kas hingga 2 juta. Jurnal untuk mengakui transaksi ini adalah debit beban perakad disepakati yaitu 2 juta bertambah dan kasnya berkurang. Penandatanganan akad dengan pembeli bank sebagai penjual. Misalkan kasus dari Susila dengan Bank Berkas Syariah di atas transaksi istisna dan disepakati pada tanggal 10 Februari, maka jurnal pengakuan beban perakad menjadi biaya istisna adalah sebagai berikut. Debit biaya istisna-nya berkurang, kredit beban perakad yang ditangguhkan itu bertambah. Penerimaan dan pembayaran tagihan kepada penjual pembuat barang istisna. Dalam kasus 11.1 disebutkan bahwa mekanisme pembayaran dilakukan dalam 3 termin, yaitu pada saat penyelesaian 20%, 50% dan 100%. Misalkan 3 termin yaitu pada saat penyelesaian 20 federasi tagihan atau 3 termin tersebut ditunjukkan dalam tabel berikut, yaitu pada tingkat penyelesaian 20% pada tanggal 1 April, tanggal penagihan kontraktor 26 juta, tanggal pembayarannya yaitu tanggal 8 April, jumlah pembayarannya 26 juta. Tingkat penyelesaian 50%, tanggal penagihan kontraktor 15 Mei dengan tagihan 39 juta dibayarkan tanggal 22 Mei, jumlah pembayarannya itu 39 juta. Berdasarkan PS Akad nomor 104, penyajian rekening terkait transaksi istisna dan istisna paralel antara lain piutang istisna yang timbul karena pemberian modal usaha istisna oleh bank syariah. Yang kedua yaitu piutang yang timbul karena penjual tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi istisna. Rekening ini dihajikan terpisah dari piutang istisna. Yang ketiga yaitu hutang istisna timbul bank menjadi penjual barang istisna yang dipesan oleh nasabah pembeli. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.